Sanarion di Mandalani tahun 2020 sada di negosian Bapak Musa di Ono ayat 22 sampai di ayat 27. Arbati sorima kajaha anon ayat 27 Rahman Jahamita Dugi rong sinima hatani bata ulakon Dugi rong sinima hatani Jehovah Kusi Musa sono pasu-pasu jalan dinamoti Jehovah mau Gonong doma boy na tuho jalasi rohana midaho di depan Jehovah mau di tuho jalan di pasor pemadamina tutoding ayat 27 Rahman Jahamita engkon sononi ma abeon sida baru Jehovah wala Israel asau mamatu nasida Pemasian bahasa Indonesia Jangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini adalah khotbah tahun baru yang dari pimpinan sinode Bapak Pendeta Oluwan Pasaribu MTH selaku Bisop GKPI. Pimpinan sinode GKPI mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Selamat tahun baru. Dan kami juga keluarga Pendeta M. Purba Sinapur Mukti dan seluruh pengurus GKPI Jemaat Khusus Deputi beserta majelis mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru bagi kita seluruhnya. Selamat tahun baru. Semua selamat tahun baru bagi kita seluruhnya. Aliamam doa alina. Selamat tahun baru. Tuhan sumber segala berkat selalu bagi kita semuanya. Dengan penuh sukacita, marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan oleh karena kemurahan dan pemeliharaannya. Kita dapat melewati hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun 2020 dengan segala peristiwa kehidupan, baik suka maupun duka, dengan tetap berpengharapan kepadanya. Marilah kita bersyukur kalau sampai awal tahun ini Tuhan masih mengizinkan kita
menikmati kehidupan sambil mengingat pergumulan besar yang kita hadapi oleh bangsa kita dan bahkan dunia sehubungan dengan merebaknya COVID-19 yang berdampak besar di segala bidang kehidupan. Hari ini kita dihantar oleh Tuhan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, yang oleh karena kasih-Nya tetap menyertai dan menuntun GKPI untuk melaksanakan tugas panggilannya di bidang apostolat, pastorat, dan diakonat. Dengan pergumulan bersama di tengah COVID-19 terkadang membuat kita cemas, takut, tapi kita harus menyadari bahwa Tuhan tak sedetik pun meninggalkan kita. Dia senantiasa hadir dan berada di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Saat ini kita juga merasakan kehadiran Allah yang senantiasa setia menguatkan, memelihara, dan mengembalakan kehidupan kita. Karena itu, dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal, kami pimpinan Sinode dan seluruh pelayan di GKPI mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Sambil bersyukur kepada Tuhan, dengan ini kami sampaikan juga bahwa siogianya periode pimpinan Sinode GKPI 2015 sampai dengan tahun 2020 sudah berakhir di bulan Oktober 2020. Namun demikian, mengingat adanya pandemi COVID-19, bencana global termasuk di Indonesia yang terjadi sejak Maret 2020 hingga saat ini, dan juga berdasarkan berbagai pertimbangan dan usulan panitia Sinode Am periode 22, maka pada sidang majelis Sinode ke-10 dan 11 GKPI menyetujui dan menetapkan Sinode Am periode 2022 Sinode Am periode 2022 ditunda dan akan direalisasikan pada hari Kamis sampai dengan hari Minggu 28 sampai 31 Januari 2021. Kami menghimbau supaya seluruh pelayan dan warga jemaat GKPI dimanapun berada untuk tetap mendoakan serta mendukung seluruh persiapan dan pelaksanaan Sinode Am periode 22 agar dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang selalu memuliakan Tuhan Yesus, Raja Gereja, serta kemajuan pelayanan di GKPI yang kita cintai. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran hidup yang kita alami, dan saat ini juga kita masih merasakan anugerah berkat dari Allah untuk memasuki tahun 2021. Ini firman Tuhan menjadi pegangan bagi kita bertemakan Tuhan sumber segala berkat. Adalah sebuah sukacita ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan dalam mengawali tahun yang baru ini. Pada umumnya orang Kristen sangat menyukai tema berkat. Kalau berbicara berkat, tentu sangat direspon positif oleh jemaat. Hal ini dapat dipahami karena memang ada janji berkat yang dari Tuhan, seperti dalam teks firman Tuhan ini
Kalau boleh jujur, kita merindukan dan sangat mengharapkan berkat Tuhan dalam kehidupan ini, dan itu merupakan hal yang wajar. Itulah sebabnya Allah melalui Musa mengingatkan kepada Harun untuk menyampaikan berkat kepada orang Israel pada saat itu. Berkat adalah sesuatu yang tidak akan terpisah dari Allah, karena berkat itu adalah bagian yang disediakannya kepada kita. Berkat dari Allah sendiri adalah bukan berkat yang berbicara hanya bagian dari orang Israel, tapi berkat yang akan terus Allah nyatakan kepada umatnya sampai kepada kita hari ini dan nanti. Bahwa sumber segala berkat itu adalah Allah itu sendiri. Kata berkat dalam bahasa Ibrani adalah baruch, dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan bless atau bless. Kitab Mazmur banyak menggunakan kata baruch atau barak yang artinya terberkatilah dan terpujilah sebagai ucapan umat kepada Tuhan. Kata baruch yang digunakan oleh manusia untuk memuji Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih, memuji dan memasyurkan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupannya atas pemeliharaan dan anugerah berkat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dia adalah sumber segala berkat bagi manusia. Diberkati oleh Allah adalah kerinduan oleh setiap orang percaya. Bahkan manusia sangat membutuhkan berkat dari Allah. Dalam teks ini ada kata-kata berkat yang harus disampaikan oleh Harun selaku ia adalah seorang imam di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi kata berkat dalam teks ini diambil dari kata barakah, yang itu berkat dalam bentuk material dan fisik. Kata ini lebih jelas berkata mengenai berkat secara material, jasmani, atau hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita manusia secara fisik. Dalam konteks Perjanjian Lama, berkat sering dipertentangkan dengan kutuk, khususnya dalam kitab Kejadian, Ulangan, sering dipertanyakan kepada manusia, apakah kita mau berkat atau kutuk. Kata kutuk dalam Alkitab ditulis sebanyak 123 kali disebutkan, dan kata berkat jauh lebih banyak, yaitu 3059 kali. Dari dua kata ini nyatalah bahwa prioritas yang akan diberikan oleh Tuhan kepada semua orang adalah berkat. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sumber berkat itu adalah Allah itu sendiri. Ia juga berkehendak untuk memberkati umatnya secara langsung maupun melalui perantaraan imam ataupun nabi. Dalam teks ini ia memberkati orang Israel melalui perantaraan imam. Terlihat di sini bahwa berkat mengalir dari kasih karunia-Nya karena keinginan hatinya. Firman Tuhan ini adalah bentuk tanggapan Allah yang pengasih kepada umatnya. Kalau mereka memelihara kesucian di tengah umat dan mengungkapkan pengabdian dengan segenap hati, ketika Allah sumber berkat tersebut menyalurkan berkatnya kepada manusia, itu berarti
Di saat itu juga Allah turut hadir, dan itu adalah otoritas Allah sendiri kepada manusia. Bangsa Israel diberkati oleh Allah melalui Imam Harun. Setelah Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan berfirman kepada Musa untuk menghitung segenap umat Israel menurut kaum-kaum dari suku-suku mereka dan mencatatnya. Bilangan 1 ayat yang kedua, guna menyusun silsilah orang-orang Israel menurut kaum-kaum yang sesuai dengan lambang suku-sukunya, sesuai dengan firman Tuhan. Bilangan pasal 2 ayat yang pertama. Diikuti dengan pemberian tugas kepada suku Lewi dan firman Tuhan mengenai peraturan-peraturan tentang hukum kecemburuan, kenajiran dari Tuhan, berfirman kepada Musa untuk menyampaikan kepada Imam Harun mengenai ucapan berkat atas Israel, yaitu pada bilangan 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Pasca dilakukannya sensus terhadap laki-laki di Israel dan pengumuman Musa tentang hukum dan aturan-aturan Tuhan, maka Tuhan menetapkan berkatnya yang akan diucapkan Imam Harun atas orang Israel sebelum pentahbisan kemah suci. Sebelumnya terdapat perintah yang berkaitan dengan proses menyelesaikan hal-hal yang cemar di mata Tuhan. Pengasingan orang-orang yang najis agar perkemahan Tuhan tidak tercemar. Bilangan 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Tentang peraturan penebusan salah terhadap sesama, kekudusan dalam pernikahan, dan hukum kenaziran, di mana semua hukum atau aturan ini berhubungan dengan Tuhan, kemah suci, dan peran imam. Setelah hukum dan ketetapan Tuhan diproklamasikan melalui Nabi Musa, Tuhan pun berkenan memberkati umat Israel. Sebagai penyambung lidah Tuhan, Musa berperan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Harun selaku seorang imam yang bertugas dalam peribadatan umat Israel, khususnya menyampaikan berkat Tuhan atas umat Israel. Tuhan memberikan berkat kepada orang Israel bukan atas penderitaan mereka, tetapi atas inisiatif Tuhan sebagaimana disampaikannya kepada Musa. Bilangan 6 ayat yang ke-23. Satu hal yang diminta oleh Tuhan agar namanya diletakkan atas Israel, dan Tuhan akan memberkati mereka melebihi apa yang mereka harapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala berkat itu adalah Allah sendiri. Imam Harun adalah perantaranya untuk mengarahkan aliran berkat itu kepada umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, ayat yang ke-24, yang berarti bahwa ketika Tuhan memberkati manusia, di saat itu juga Ia turut hadir dalam kehidupan manusia untuk menjagai dan melindungi manusia itu. Dalam berkat ini tergambar pemeliharaan Allah atas umatnya secara penuh. Umat dilindungi dari segala sesuatu yang jahat. Berkat Allah tercurah
dalam tindakan yang menyatakan kebaikannya. Kata memberkati dan melindungi berarti dia memelihara, menjaga, dan melindungi umat dari musuh yang akan merampas semua yang baik itu dari mereka. Tuhan melindungi dan menjaga umatnya dari dosa dan musuh kita si iblis, sama seperti didoakan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes 17 ayat yang ke-15. Melindungi mereka dari yang jahat. Kata melindungi juga memiliki makna yang dalam, yaitu memberi penghiburan. Jika kita melindungi harta benda kita, maka tentu saja kita menyimpannya dengan hati-hati, terhindar dari bahaya, karena harta benda itu berharga dan bernilai bagi kita. Melindungi berarti berbicara mengenai penjagaan, perlindungan, dan memagari demi keamanan. Tuhan menjaga dan memelihara kita sebagai hartanya yang unik dan istimewa. Setelah Allah memberkati dan melindungi, selanjutnya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat yang ke-25. Bagian kedua berkat keimaman Allah untuk menghalau kesuraman dan kegelapan, sama seperti tumbuh-tumbuhan yang memerlukan cahaya matahari untuk perjuangan hidupnya untuk bertumbuh dan berbuah, maka kehidupan rohani umat juga harus bertumbuh. Hal itu dapat terjadi jika sinar yang terpancar di wajah Tuhan adalah terang yang sesungguhnya. Lawan wajah Tuhan menembus pribadi kita yang terdalam. Terangnya adalah sambutan yang hangat menjangkau setiap sudut gelap dan jelang hidup manusia. Terang itu tidak akan pernah bersinar dalam hidup kita jika kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan di tengah-tengah pencobaan dan penderitaan kita. Kasih karunia yang tersebar yang telah diberikan Tuhan kepada umat adalah keselamatan. Allah memberikan berkat kepada manusia baik secara jasmani maupun secara rohani. Ia memberikan berkat kesehatan, mencukupkan kehidupan, kebutuhan hidup, dan memberkati segala usaha dan pekerjaan tangan umat. Bapak Ibu saudara-saudari yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya memberkati dan melindungi umatnya, tapi juga memberi damai sejahtera. Dalam ayat 26 disebutkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera aspek akhir dari berkat keimaman. Damai sejahtera atau salom mencakup keseluruhan kesehatan, kesejahteraan, kepuasan, keamanan, kedamaian, persahabatan, dan keharmonisan dengan Tuhan dan orang lain. Dalam Efesus 2 ayat 14 disebutkan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kita, yang telah melumpuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Itulah damai sejahtera yang sampai kepada kita dengan harga yang sangat mahal melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Berkat itu menyatakan manifestasi kuasa
yang memelihara manusia dan yang akan menghasilkan damai sejahtera. Jika Allah memandang seseorang itu, Ia berkenan atas orang itu dan akan menyelamatkan dari kesukaran. Allah memberkati umatnya dan menganugerahkan keturunan, kekayaan, tanah, kesehatan, dan kehadirannya sendiri di tengah-tengah mereka. Berkat Tuhan memberikan gambaran tentang suasana penuh perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Allah senantiasa menganugerahkan berkat kepada umatnya, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berkat haruslah kita pahami bukan hanya dalam sudut pandang materi saja, tapi pemeliharaannya dalam kehidupan kita sampai saat ini merupakan berkat yang diberikan kepada kita. Kita sebagai umat harus menyadari di tengah kesulitan, keterpurukan, kecemasan yang kita alami sepanjang tahun 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan tetap memberkati dan bahkan Ia masih memelihara kehidupan kita sebagai umat. Dia tidak membiarkan kita kelaparan, kekurangan, tapi justru Dia senantiasa menganugerahkan berkat, kesehatan, dan pemeliharaan yang diberikan Tuhan kepada kita umatnya. Tuhan mau memberkati kita karena dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini adalah inisiatif Allah sendiri. Kalau kita sungguh meyakini ketika kita mampu melewati tahun 2020 dengan penuh pergumulan dan kekhawatiran kita terhadap COVID-19 itu, semua karena Tuhan hidup dalam kita dan Ia berkenan untuk memberkati kita. Dengan memasuki kehidupan tahun 2021, kita diperhadapkan juga dengan kebudayaan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, yakni hidup berdamai dan berdampingan dengan COVID-19 ini dengan belajar hidup menuruti anjuran dan protokol kesehatan yang diberikan pemerintah kepada kita di masa lalu. Untuk itu kita semua percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita berkat perlindungan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan memberkati dan menyalurkan berkat-Nya kepada kita melalui firman Tuhan hari ini, kita juga diingatkan agar kita jangan hanya menikmati berkat itu saja, tetapi supaya kita mau menjadi saluran berkat-Nya bagi sesama dan ciptaannya. Seperti yang difirmankan di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 16. Yesus berfirman, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga, dan untuk menyatakan dan menunjukkan berkat Tuhan yang telah kita terima, hendaklah juga firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan
kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Didorong oleh sukacita itulah kita menjalani tahun rahmat Tuhan ini dengan penuh optimis. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, melindungi, memberi damai sejahtera dan menggembalakan kita semua. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Amin. Bishop DKPI, Pendeta Oluwan Pasaribu MPH. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas bimbingan dan arahan yang daripada ketika kami telah mendengarkan firman yang boleh kami hayati bahwa perjalanan hidup kami yang telah kami lalui dari tahun 2020 dan kini dan di sini kami memasuki tahun 2021. Semuanya itu ya Tuhan adalah berkat anugerah kasih yang daripada-Mu yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh sampai menapaki awal tahun 2021 sampai berakhirnya nanti tahun 2021. Seterusnya ya Tuhan, bahwa anugerah yang dari Tuhanlah yang melimpahi kehidupan kami. Bapak yang baik, Bapa di surga, biarlah firman-Mu yang menjadi suluh dan terang, adalah firman-Mu yang menjadi sumber kehidupan kami, agar iman kami sekalipun digoncang oleh dunia ini, sekalipun digoncang oleh virus corona, tapi Tuhan senantiasa melindungi, memberkati, menyertai kami, sehingga kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa virus corona jauh dan terhindar dari kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat dari mulai yang kecil, banyak, dewasa, dan juga sampai pada lansia, lanjut usia. Berkati juga ya Tuhan para majelis yang kecil, dan mereka senantiasa dengan setulus melayani di tengah-tengah jemaat, bekerja, menunaikan tugas pelayanan demi untuk kemuliaan dari nama-Mu dan menjadi sukacita persatuan dengan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di surga, demikian juga ya Tuhan, buat anak-anak kami yang jauh di perantauan, dan juga anak-anak kami yang di PHK ini, sertai, lindungi mereka semuanya. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, berkat anugerah kasih dan pertolongan serta perlindungan-Mu, kami boleh memperoleh sukacita dan keselamatan yang terima kasih ya Tuhan, buat anggota jemaat-Mu yang masih dalam keadaan
proses pemulihan. Tuhan senantiasa memberikan keteguhan iman, ketabahan, kesabaran yang daripada dalam proses pemulihan. Orang yang baik harus sholat. Demikian juga buat anggota jemaat yang belum boleh hadir sampai pada saat ini. Ketika mereka berbakti, ketika mereka beribadah di rumah masing-masing, berkati ibadah mereka, berikan senantiasa sukacita yang penuh yang daripada. Terima kasih Bapak. Biarlah semua rencana dan jemaatnya secara khusus akan serah terima pendeta yang baru dengan hamba-Mu ini akan kami di tanggal 10 Januari minggu kedua. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati hamba-Mu yang datang dan yang mengisi beserta keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga semua anggota. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya doa dan permohonan kami. Allah Engkau sekarang dan sampai selamanya. Amin. Kita akan pujian, kita